Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa melanjutkan majelis mulia ini. Kita dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menambah iman, menambah ilmu. Kita sedang membahas kitab Asratu Asbabi 10 sebab li'insirahis sadri, 10 sebab lapangnya dada atau tenangnya hati. Malam ini kita sudah sampai ke sebab yang ketiga. Kata beliau, as-sababu ats-tsalitsu, sebab yang ketiga. Itu sebab apa? Tenangnya hati atau tenangnya jiwa. Apa itu? Tahsilul ilmi an-nafi'i. Yang sebab ketiga adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu agama itu bisa bermanfaat pada orangnya, pembawanya, bisa tidak bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la tanfa'. Aku berlindung kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang difahami dengan pemahaman yang benar dan diamalkan. Ilmu yang bermanfaat ini menjadi sebab tenangnya hati seseorang. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fakullama zada, maka setiap bertambah, tahsilul abdi, bertambah hasilnya hamba, minal ilmi syar'i, dari ilmu syar'i, al-mustamaddi min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, zada insirahu sadrihi. Ketika bertambah pada seorang hamba ilmu syar'i yang bersumber dari kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, akan bertambah tenangnya hati. Di tenangnya hati seseorang itu tergantung atau bertingkat, tergantung sejauh mana manfaat ilmu yang dia serap. Artinya orang yang sungguh-sungguh menyerap ilmu, orang yang menyerap ilmu pun masih ada dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Maka ketika ilmu yang diserap itu ilmu yang bermanfaat, akan bertambah ketenangan hatinya. Di sini diterangkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu pun masih butuh yang
tiga, yaitu harus mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah ada tolak ukurnya, ada standarnya. Yang itu apabila seseorang berada di pemahaman Rasul dan sahabat, berarti dia berada di jalan yang lurus. Kalau seseorang menyimpang di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dari Rasul dan sahabat, maka dia menyimpang dari jalan yang lurus, sekalipun dia telah atau mendasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ditanya lagi, mengikuti pemahaman siapa? Di sini diterangkan bahwa semakin seseorang itu bertambah ilmu agamanya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, semakin apa? Semakin lapang dadanya, semakin tenang hatinya. Wazada, dan bertambah ya, salahu halihi. Salah itu kebaikan, keadaannya. Jadi semakin bertambah ilmunya, keadaannya semakin baik. Maka untuk memperbaiki keadaan seseorang, tidak ada jalan lain kecuali mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, Assalam. Fal ilmu, maka ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, fihi rif'atul abdi, merupakan pengangkat derajat hamba. Pada dasarnya hamba itu diciptakan atau keadaannya dalam keadaan gelap, dalam keadaan rendah, hina. Dengan apa diangkatnya oleh Allah? Dengan ilmu syar'i, ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wa sa'adatuhu, dan kebahagiaan hamba. Wa falahuhu, dan keberuntungan hamba. Setiap orang kan kepinginnya ini ya, kepingin derajatnya tinggi, kepingin bahagia. Apapun yang mereka kejar, apapun mereka sibuk, itu mencari kebahagiaan atau ketenangan. Wa falahuhu, falah artinya beruntung. Ini yang diinginkan semua orang. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusib. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak mendapatkan. Seperti ini. Mungkin setiap orang ya, setiap orang yang diinginkan ini, tidak hina artinya derajat mulia, bahagia, beruntung. Nah, fi dunyahu wa ukhrahu, di dunia maupun di akhiratnya. Kan sudah selesai, namanya sukses. Kapan itu? Seseorang ketika mendapati kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Yang di dunia disebut surga dunia. Wa nurun, ilmu agama itu cahaya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu nurun. Yang kedua kemarin, sebab kedua, nur ini karunia dari Allah yang Allah tanamkan pada hati seseorang, yang Allah kehendaki. Tidak semua orang yang ngaji itu kemudian diberi oleh Allah cahaya. Masih butuh syarat, terutama keikhlasannya ketika dia mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi intinya apa asalnya? Al-Quran dan Sunnah itu nur, cahaya. Di ayat lain disebut ruh. Kalau cahaya itu menerangi, kalau ruh itu penghidup. Seperti kemarin dicontohkan mobil. Mobil itu butuh dua perkara untuk bisa berjalan.
Karena alam ini gelap, maka mobil walaupun baru butuh dua hal, yaitu mesinnya bagus. Kalau badan gini butuh mesin yang bagus, yaitu Al-Quran. Itu penghidup. Sehingga Allah disebut ruh, Al-Quran itu disebut ruh. Yang kedua disebut nur, cahaya. Dalam surat Al-An'am Allah katakan awamangka namaitan. Apakah orang yang mati, kata. Kalau dibaca tafsir di situ bukan mati, yang dimaksud mati di situ bukan orang yang di kuburan itu. Bukan orang yang berpisah badan dan ruhnya. Tapi yang dimaksud di situ orang yang mati hatinya. 125 insyaallah Al-An'am. Awamangka namaitan wa ja'alna lahu nuran. Fa'ahyainahu, apakah orang yang mati fa'ahyainahu kemudian kami hidupkan. Jadi mobil tadi dihidupkan oleh Al-Quran. Wa ja'alna lahu nura. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu nur, cahaya. Kan butuh dua. Untuk bisa berjalan butuh hidup, butuh mesin yang hidup dan butuh cahaya. Yamshi bihi finnas, kata Allah. Sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Berjalan di tengah-tengah manusia maksudnya kita bisa menjadi hamba Allah yang diridhoi, dicintai. Sebagai apapun, sebagai bapak, sebagai warga RT, warga RW, warga negara. Nah, nur kita sudah paham ya, ilmu syar'i itu nur. Kalau Allah tanamkan di hati kita, mudah-mudahan Allah benar-benar menanamkan di hati kita, cahaya ini akan membias ke wajahnya, ke seluruh anggota badannya. Walaupun mungkin kulitnya hitam, tapi nampak cahaya itu. Dan tidak nampak pada kulit yang putih kalau Allah tidak memberikan cahaya di hatinya. Wadiyaun, dia itu, kalau nur apa tadi? Cahaya. Dia itu sinar. Nah, maka Al-Quran dan As-Sunnah itu cahaya dan sinar litorikihi, untuk orang itu bisa menerangi jalannya. Tarik artinya jalan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat. Diangkat dari mana? Dari kehinaan, dari kerendahan. Siapa yang diangkat? Orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang tidak beriman itu hina, rendah. Bahkan seluruh amalannya tidak bermanfaat. Di akhirat terutama, kalau di dunia itu bermanfaat. Artinya orang tidak beriman itu namanya orang kafir. Kalau dia berbuat baik, oleh Allah langsung dibalas kebaikan-kebaikannya. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan balasan selain neraka kekal di dalamnya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, pertama ya, dengan imannya. Yang kedua, walladzina utul ilma, orang yang diberi ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Diangkat derajat, beberapa derajat. Bawa HPD Iwan. Oh, sudah bisa online itu. Stream live. Bisa, maksud saya bisa lihat kitabnya. Nah, coba lihat di Play Store dulu. Wa huwa ma'adzalika jannatun. Al-Quran dan As-Sunnah atau ilmu syar'i itu jannah. Apa jannah? Surga. Jadi di dunia ini ada surga. Apa itu? Ada 3, kata para ulama. Pertama, majelis ilmu. Nah, majelis ilmu itu, kalau orang itu tenang di majelis ilmu itu, berarti dia dihalalkan oleh Allah masuk surga. Kalau orang itu dihalalkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah masuk surga dunia, maka Allah menghalalkan orang tersebut masuk surga akhirat. Kata Rasulullah Islam, barang siapa yang tidak masuk surga dunia,
dia tidak akan masuk surga akhirat. Nah, yang kedua, surga dunia itu adalah teman soleh, teman yang soleh. Dan yang ketiga adalah qiyamul lail, salat malam. Menuntut ilmu merupakan jannah, surga. Ya'isu fiha talibul ilmi. Yang bisa hidup di surga itu penuntut ilmu. Maka Rasul SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang mau keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga akhirat. Jadi surga dunia kita ini sudah nuntut majelis ilmu itu juga merupakan surga dunia. Wa raudatun, raudah itu artinya taman. Nah, sering kita dengar taman kan apa, raudah, Riyadul Jannah. Dari kata raudah. Raudah itu taman. Di taman-taman. Wa raudatun mushiratun. Nah, mushirah yang berbunga. Sehingga hatinya orang yang hadir di majelis ilmu itu berbunga-bunga, asalkan yang dipelajari ilmu yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah akan turunkan rahmah baginya, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Nah, wa bustanun, bustan kebun. Raudah tadi apa? Taman. Nah, bustan kebun. Musmirun itu yang berbuah. Wah, kebun buah. Nah, apa buahnya? Nanti berupa akidah keimanan yang kokoh, berupa ibadah yang benar, berupa akhlak yang karimah, akhlak mulia. Yang buahnya ini sangat bermanfaat bagi kita di dunia maupun nanti di akhiratnya. Dan itu merupakan makanan yang paling bergizi bagi hati. Nah, karena kebanyakan orang cuma memperhatikan badannya saja. Sementara hatinya dibiarkan layu, lemes, mati. Maka kita ketika hadir di majelis ilmu seperti ini, kita sedang bercocok tanam, menyirami hati kita supaya tidak lemas, supaya berbuah. Nah, yajitu fihi bahjatuhu wa unsahu. Akan dirasakan tenangnya hati tadi, buahnya tadi, bahjatuhu. Bahja ini kesemringahan, ketenangan di wajahnya itu nampak ceria. Wa unsuhu, unsu itu tenang. Wa rahatuhu, rohah ini juga artinya istirahat. Apa istirahat? Rohah itu gembira. Nah, wa sa'adatuhu dan kebahagiaan. Wa yaktifu fihi min atayi bisimari. Dan nanti seseorang akan memetik, ya, orang yang sedang kalau lagi duduk di majelis ilmu itu orang yang sedang menanam, ya. Tapi sebentar lagi akan memetiknya. Berupa apa? Min atayi bisimari. Buah yang paling lezat, buah yang paling enak. Wasunufil azhar, dan bermacam bunga-bunga. Kalau bunga dunia itu tidak lama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama ahwafu ma'alaikum zahratud dunya wa zinataha. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian zahratud dunya. Apa itu? Bunga dunia. Wa zinataha, dan perhiasannya. Bunga dunia itu maksudnya apa? Bukan mawar itu.
bukan melati, tapi dunianya itu sendiri yang banyak menyeret manusia, menipu manusia, karena Allah mengatakan ad-dunya mata'ul ghurur, dunia itu perhiasan yang menipu. Maka digambarkan oleh Rasul seperti bunga. Jangan mudah tertipu dengan bunga, karena bunga itu dilihat memang indah, tapi kalau dipetik sebentar lagi itu sudah layu. Nah, maka ini bunga-bunga yang hakiki, yang buahnya dan bunganya abadi. Nanti kita untuk menikmati sepanjang masa, sepanjang waktu, itu nanti setelah kita masuk surga, masuk kebun-kebun, taman-taman di surga akhirat. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita, memasukkan kita surga akhirat. Walihada najidu, dari ini kita mendapati jama'atan minal ulama, sekelompok dari ulama, sammu, mereka menamakan musannafatihim fi ulumis syariati, karya-karya mereka, kitab-kitab mereka yang ketika membahas ilmu syariat, bima ya'taqidunahu min wasfin, apa yang mereka yakini dari sifat agama Allah itu, sifat syariat itu, lihadzal ilmi, ilmu syar'i ini mereka beri nama Raudatul Uqala. Ini punya karya Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti. Ini dikaji oleh Al-Ustaz Usama Faisal Mahri setiap Kamis. Kalau bisa ngikuti walaupun live, Masya Allah, di sini membahas tentang taman-tamannya orang berakal, orang cerdas itu bagaimana sih? Ini dibahas. Nah, karena ketika orang itu tidak masuk ke golongan orang-orang yang cerdas, dia masuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang rendah, orang yang hina. Sementara setiap kita mesti kepingin berlindung, menghindar dari sifatnya orang yang hina. Contohnya adalah Raudatul Uqala, tamannya orang-orang berakal. Bustanul Arifin, bustan apa tadi? Kebun, kebunnya orang yang arif. Arif itu orang yang bijak. Riyadus Salihin, tamannya orang-orang saleh. Ini karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab ini sangat barokah. Hampir setiap muslim di dunia ini mempunyai dan mengkajinya di majelis-majelis ilmu. Wa Raudul Basim, semua diberi nama taman-taman, kebun-kebun, wa ghairuha, dan selainnya. Minal asma'id dallati alal ma'ani, dan lainnya dari nama-nama yang menunjukkan makna allati qamat fi qalbil alim wa talibil ilmi tujahul ilmi. Kenapa mereka memberikan nama ini, diberi nama-nama? Karena itu yang dirasakan di hati mereka. Nah, mereka asik di dalamnya seperti orang asik di taman-taman bunga. Nah, mereka asik di taman-taman ilmu. Sampai rata-rata imam-imam itu kondisi badannya itu ambeien rata-rata. Kenapa? Karena asiknya duduk. Nah, lupa. Nah, berjam-jam. Sehari bukan hanya sekali di majelis ilmu, bahkan puluhan. Nah, semakin dikaji, semakin haus, semakin penasaran, semakin ingin lebih dalam lagi, semakin asik di dalamnya. Wa yakfi, dan cukup, fi fadlil ilmin nafi, cukuplah penjelasan tentang keutamaan ilmu yang bermanfaat. Annahu, bahwa ilmu yang bermanfaat itu ya'khudhu,
bisahibihi ila jannatin na'im. Cukuplah di antara keutamaan ilmu yang bermanfaat itu akan mengantarkan orangnya ke jannatin na'im, ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu surga akhirat. Kama qala an-nabiyul karimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh an-nabi al-karim. Nah, apa kata beliau? Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan. Menempuh jalan ini banyak makna, ada yang hakiki itu jalan pakai kaki keluar dari rumah. Nah, ada yang mengartikan lebih luas dari itu, misalnya mempelajari, nulis, dan seterusnya. Artinya segala upaya untuk mendapatkan ilmu. Yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu. Barang siapa yang keluar atau menempuh jalan untuk menuntut ilmu, nah, sahhalallahu lahu, maka Allah mudahkan baginya, bihi, dengan jalan itu, dengan upaya itu, tariqan ilal jannati, jalan ke surga. Di tafsir ayat hadis ini, para ulama mengatakan bahwa orang yang susah keluar, susah hadir di majelis ilmu, itu akan mengalami kesulitan masuk surga. Dan itu sudah konsekuensi, ya, balasan yang setimpal orang yang susah, ya susah. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Muawiyah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, Allah akan memberikan kefahaman dalam masalah agama. Yang pertama tadi, Allah akan mudahkan orang itu hadir di majelis ilmu. Yang kedua, Allah akan beri kefahaman dalam masalah agama. Karena bisa jadi hadir tapi nggak paham. Ngantuk, tidur, atau nggak paham. Maka itu hati-hati pada dirinya kalau sudah ngaji kok nggak paham-paham. Kenapa? Karena kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, beliau mengatakan hadis itu menerangkan bahwa tanda atau ciri utama orang yang dikehendaki baik, yang ditakdirkan selamat, dia paham agama Allah. Karena agama ini merupakan agama Allah ini hubungannya dengan nasib darah daging kita, ya. Bagaimana keselamatan darah daging kita, terutama setelah berpindah dari alam dunia ini, tergantung dari sejauh mana kita terhadap agama Allah. Kalau lalai, ya binasa, celaka. Di hadis lain Rasulullah SAW, kullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing kalian itu sebenarnya sudah ditulis surga atau neraka. Sehingga sahabat bertanya, kalau sudah ditulis ngapain beramal ya Rasul? Karena kalau takdirnya surga, ya walaupun saya nggak beramal ya surga. Pikirannya sahabat, artinya maunya bersandar ke takdirnya. Kalau saya ahli neraka, walaupun saya sholat, ibadah, iman, takwa, ya neraka pikirannya. Tapi kata Rasulullah, jangan bersandar pada catatan takdirnya. I'malu, beramallah kalian, semangat ngaji, semangat ibadah, semangat tingkatkan ilmu dengan semangat. Kata Rasul, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan kemana kalian dicipta. Fa'amma ahlus sa'adah, orang yang memang ditakdirkan ahli surga, fasayuyassiruhu ila amali ahli sa'adah. Hadis Bukhari. Akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalannya orang berbahagia, jalan-jalan orang ahli surga. Apa itu jalannya ini? Majelis ilmu.
hadir di majelis ilmu itu jalan menuju surga, sehingga majelis ilmu itu merupakan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, abwabus sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan, abwabus salamah, pintu-pintu keselamatan majelis ilmu. Wa amma ahlu syaqawah, kata Rasul, adapun orang yang ditakdirkan jelek, fasayasiru ila amali ahli syaqawah, dia akan banyak alasan. Nah, susah untuk bisa hadir di majelis ilmu itu banyak mengalami kesusahan. Kok ada saja tantangan, ada saja rintangan. Nah, hati-hati, dunia itu menipu. Kalau namanya hidup memang sibuk, maka bukan alasan tidak mau ngaji, alasannya sibuk. Ya, kalau nuruti sibuk, tidak sibuknya kalau sudah dibungkus kafan. Wah, saya masih kepingin ini dan itu. Oh iya, kata Rasul, kalau toh kalian diberi 2 gunung emas, mesti ingin yang ketiga. Sampai kalian akan berhenti ketika mulutmu disumpal dengan tanah. Di mana itu? Di alam kubur. Baru diam. Wa man taba taballah, kata Rasul, tapi barang siapa yang taubat, Allah terima taubatnya. Kenapa kok Rasul bilang wa man taba? Itu menunjukkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kita menjelaskan hadis ini, cinta dunia itu termasuk dosa. Karena kalau enggak dosa, Rasul tidak mengatakan wa man taba, barang siapa yang bertaubat. Tak perlu taubat, kalau enggak salah kan enggak perlu taubat. Nah, dan memang yang banyak memalingkan manusia dari agama Allah, merasa mulia, merasa diridhoi oleh Allah dengan dunia. Itu keliru ya. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Fajr ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia kalau diberi harta, kata Allah, maka dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Merasa kalau diberi harta itu Allah telah memuliakan aku. Fa'ama idza mabtalahu biqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika dia sudah maksimal kerja kok enggak dapat-dapat, miskin saja, kebanyakan orang mengatakan Allah itu telah menghinakan aku. Kemudian dibantah oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. Tidak seperti yang kalian katakan. Kemuliaan, derajat mulia itu hanya dengan iman dan takwa kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang termulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, maka tidak sepantasnya bagi kita kemudian merasa bahwa kemuliaan ridho Allah itu dengan apa? Dunia. Kalau kemuliaan itu diukur dengan dunia, siapa yang orang paling mulia? Orang kafir, dan Qarun itu orang paling mulia karena dia paling kaya ya. Sampai sekarang mungkin nggak ada yang seperti Qarun kekayaannya. Nah, sehingga sampai ketika orang mendapati harta, mendapat harta karun katanya. Maka kalau manusia itu kemuliaan diukur dengan harta, mestinya siapa orang paling kaya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau orang termulia. Tidak ada yang mengimbangi beliau, manusia termulia. Dibanding semua Rasul, dibanding semua Nabi, bahkan seluruh manusia,
tuannya manusia dan jin di surga, di dunia dan akhirat ada Rasulullah. Tapi bagaimana kondisi Rasul SAW? Beliau sering mengganjal perutnya dengan batu. Kenapa? Lapar. Sering lapar. Rasulullah SAW tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau kita kan tidak pernah lapar 3 hari berturut-turut. Ya, nggak pernah kita lapar sehari aja. 24 jam lapar enggak. Nah, itu Rasul SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah sampai meninggal. Ketika bangun tidur Rasulullah SAW ada bekas di badannya, bekas itu hamparannya. Karena tidurnya di pelepah kurma sederhana. Sampai ada yang usul, ya Rasul, bagaimana kalau aku buatkan hamparan yang lebih empuk misalnya. Maka Rasul mengatakan, malid dunia, apa dunia ini? Kita di dunia ini hanya seperti orang yang safar, berteduh sebentar di bawah pohon, setelah itu melanjutkan lagi, ngilangi capek penat sebentar. Nah, inilah yang ketiga, hal-hal perkara-perkara yang menenangkan hati, yaitu ilmu agama, ilmu syar'i, dan sejauh mana kita memahami ilmu agama dan mengamalkannya, sejauh itu ketenangan hati seseorang. Dan ini ilmu yang kita pelajari malam ini, mudah-mudahan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan dapat lebih menenangkan hati kita dan menghilangkan kegelisahan-kegelisahan, keresahan-keresahan dalam hati kita. Sehingga kita benar-benar dimasukkan oleh Allah ke surga akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.